Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan muslim. Mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah diberikan anugerah yang begitu besar, yakni kesempatan bertemu dan menemani Nabi-Nya SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih mereka untuk mendampingi dan membantu Nabi SAW dalam menegakkan agama Islam. Orang-orang pilihan Allah ini tentunya memiliki kedudukan istimewa dibandingkan manusia yang lainnya, karena Allah tidak mungkin keliru dalam memilih mereka. Para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang tinggi ilmunya. Mereka lah orang yang paling paham perkataan dan perilaku Nabi SAW. Mereka lah manusia yang paling paham tentang Al-Quran, karena mereka telah mendampingi Rasulullah SAW tatkala wahyu diturunkan, sehingga para sahabat benar-benar mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat yang begitu taat dan besar cintanya kepada beliau. Tidak ada satupun nabi maupun para raja yang mendapatkan keberkahan seperti ini dari umatnya selain Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu sahabat Nabi yang mulia adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Beliau radhiyallahu anhu merupakan panglima perang yang ahli dalam strategi militer. Di bawah kepemimpinan militernya, Jazirah Arab bersatu dalam kekhalifahan Islam. Selama memimpin pasukan muslimin, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan selalu menang. Dalam biografinya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah orang yang paling gigih dalam berperang. Namun, beliau radhiyallahu anhu wafat di atas tempat tidurnya karena sakit, bukan di medan perang. Begitulah kehendak Allah kepadanya. Di balik kesuksesannya sebagai panglima perang, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memiliki karomah. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mendapatkan karomah tersebut. Lalu seperti apa kisah karomah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di Facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dikisahkan, suatu hari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu singgah di suatu kampung. Orang-orang memperingatkannya, waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing. Namun Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjawab, berikan racun itu kepadaku. Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu, lalu meneguknya sambil membaca basmalah, dan tidak terjadi sesuatu pun yang membahayakannya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al-Baihaqi dan Abu Naim dari Abu Safar. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pergi ke satu kampung. Penduduk kampung itu menyuruh Abdul Masih menyambut Khalid dengan membawa minuman yang mengandung racun ganas. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata kepada Abdul Masih, berikan minuman itu. Ketika ia istirahat, Khalid mengambil minuman beracun itu lalu berdoa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik di bumi maupun di langit.
Dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu meneguk minuman beracun itu. Abdul Masih kembali ke kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, ia telah minum racun ganas itu, tetapi ia tidak apa-apa." Akhirnya kaum itu pun berdamai dengan orang-orang muslim. Dikisahkan oleh Al-Kalbi. Diceritakan juga bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dengan membawa geriba, tempat air dari kulit unta berisi arak. Khalid lalu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah arak ini madu." Lalu arak itu berubah menjadi madu. Dalam versi lain, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki melewati Khalid dengan membawa geriba berisi arak. Khalid bertanya kepadanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Cuka." Kemudian Khalid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah isi geriba ini cuka." Lalu orang-orang melihat geriba itu berisi cuka, padahal sebelumnya berisi arak. Riwayat Ibnu Abi Dunya dari Haisama. Dalam riwayat lain menceritakan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mendapat laporan bahwa ada anggota pasukannya yang minum arak. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melakukan inspeksi kepada pasukannya dan ia menemukan seseorang membawa geriba berisi arak. Khalid bertanya, "Apa ini?" Laki-laki itu menjawab, "Cuka." Khalid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah geriba itu berisi cuka." Laki-laki itu membuka geriba dan ternyata isinya berubah menjadi cuka. Ia lalu berujar, "Ini berkat doa Khalid." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Mahari bin Dathar. Nah, saudara seiman, demikianlah karomah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang diceritakan dalam banyak riwayat. Karomah adalah kemuliaan atau anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dicintainya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.